Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana ilal Islam wa nahana 'anil ma'asi wal asam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بالصبر والصلاة Inna Allaha ma'as sabirin. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat jamaah subuh Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyiarkan halqah subuh di Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini. Kita mulai dengan selalu memuji Allah, Allahul Wahidul Qahhar, Allah yang Maha Esa dan Allah yang Maha Perkasa, Allahur Rahmanur Rahim, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allahu na'budu wa lahu nasta'in. Allah yang kita sembah dan Allah tempat kita memohon pertolongan dan perlindungan. Selawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membawa atau mengeluarkan umat manusia minal kufri ilal iman, dari kekufuran kepada keimanan, minal jahli ilal ilmi, dari kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan, minal dhalalati ilal hidayah biiradatillah, dari kesesatan menuju hidayah dengan iradah dan izin Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin dan muslimat jamaah pendengar di mana saja berada, biasanya tiap hari Ahad pengajian dan halqah ini diisi oleh IDI, Ikatan Dokter Indonesia, diisi oleh dokter-dokter spesialis, magister kesehatan, dan ahli-ahli kesehatan lainnya. Berhubung subuh hari yang berbahagia ini mereka beralangan, saya diminta untuk mengisi kekosongan ini. Dan pada subuh hari yang berbahagia ini saya ingin mengajak seluruh yang hadir, baik bapak maupun ibu dan adik-adik semuanya, beserta seluruh jamaah pendengar, untuk kita melihat beberapa ilmu yang diberikan oleh Allah di dalam Al-Quran tentang beberapa konsep hidup sehat menurut Al-Quran Al-Karim. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan seluruh hambanya yang sehat untuk bersahabat dengan kawan karibnya yang baik, yang santun, yang berakhlak, dan yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hal ini sesuai dengan perintah Allah di dalam Al-Quran surah Az-Zuhruf ayat 67. Al-akhillau yawma izin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Teman-teman akrab, maksudnya teman-teman dan kawan-kawan akrab di dunia atau kawan-kawan kompak di dunia, pada hari akhirat nanti, yauma izin ba'duhum li ba'din adu. Di alam mahsyar dan di hari akhirat nanti sebagian mereka dengan sebagian lain itu bermusuhan. Mengapa bermusuhan? Karena dulu saling mengajak untuk melakukan perbuatan maksiat, untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bergelimang dalam dosa, bergelimang dalam alam durjana. Kalau bahasa kita sekarang ini, bergelimang dalam lembah hitam. Siapa yang beruntung? Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kita jangan cerita ke daerah-daerah lain. Di Aceh, seperti tadi sore kita melihat di berita daerah, itu anak-anak muda kita baru tingkat SMP atau tingkat sanawiyah dalam bahasa Arabnya sudah terlibat dalam curanmor, pencurian motor, pencurian HP, pencurian laptop yang mahal-mahal dijual dengan 2 juta rupiah, dan mereka bergerombolan. Ada lebih dari 10 orang kompak dalam kemaksiatan. Usia mereka belum layak untuk menjadi pencuri, belum berpengalaman, dan mereka itu saling menceritakan tentang hal-hal yang disembunyikan oleh kawannya, berarti belum cocok untuk mencuri. Dan inilah yang sedang terjadi di Nanggro Aceh Darussalam. Kalau beberapa bulan yang lalu kita mendengar pemuda dan pemudi di usia SMP telah terlibat dalam zina. 3 hari 3 malam mereka berada di dalam sebuah rumah. Itu juga kejadiannya di Aceh. Berzina dan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Ini adalah generasi-generasi yang tidak sehat yang tumbuh. Ini adalah penyakit-penyakit masyarakat. Kita jangan hanya berbicara tentang penyakit-penyakit fisik. Penyakit jiwa itu lebih berbahaya. Kalau seseorang fisiknya sehat, tetapi kemudian rusak jiwanya, yang sehat itu menjadi sakit dan berpenyakit. Oleh karena itu, dengarkan Al-Quran, dengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "La tusahib illa mu'minan, wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun." Jangan kamu bersahabat, kata Rasulullah, dengan orang-orang pelaku maksiat. Bersahabatlah dengan orang-orang yang beriman. Bersahabatlah dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dan jangan makan makananmu kecuali dia adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ke hal itu, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umatnya, la tusahib illa mu'minan. Itu Rasulullah berpidato di hadapan seluruh sahabat dan jamaahnya. Wahai saudara-saudaraku, la tusahib illa mu'minan, wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Jangan kalian bersahabat kecuali dia seorang yang beriman, dan jangan makan makanan kalian kecuali dia orang yang bertakwa kepada Allah. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menafsirkan ayat ini, al-akhillau yauma izin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqun. Kawan-kawan akrab di dunia, kawan-kawan kompak di dunia, nanti di yaumil mahsyar saling bermusuhan. Siapa yang selamat? Illal muttaqin, kecuali dia adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Untuk orang yang bertakwa, Allah sampaikan, wahai seluruh hamba-hambaku yang bertakwa, kalian jangan gundah, kalian jangan takut. Urusan duniamu Allah yang jamin, urusan akhiratmu Allah berfirman, ya ibadi la khaufun alaikumul yawma wala antum tahzanun. Wahai hamba-hambaku, hari ini tidak ada ketakutan bagi kalian, dan kalian tidak ada kegundahan dan kesedihan pada hari ini. Ini adalah berita gembira dari Allah terhadap orang-orang yang dulu waktu di dunia dia bersahabat dengan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Siapa mereka? Allazina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami, mereka itulah yang benar-benar Islam. Mengapa disebutkan dengan benar-benar Islam? Karena ada orang Islam yang tidak sholat, ada orang Islam yang terlibat dalam berbagai macam kemaksiatan, ada orang Islam yang tidak pernah beribadah kepada Allah. Kapan dia yakin kepada Allah? Menjelang matinya, atau ketika dia dipanggil menghadap ilahi Rabbi. Di saat itulah ketika malaikat yang kejam datang kepadanya, baru dia ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang beriman, Allah berikan kabar gembira kepada mereka. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tukhbarun. Masuklah kalian semua ke dalam syurgaku bersama dengan istri dan anak-anakmu, bersama dengan pasangan-pasanganmu dalam keadaan berbahagia. Maka ayat ini Allah perintahkan kepada kita semua, didik istri kita, didik anak-anak kita, didik keluarga-keluarga kita. Semoga mereka dari sejak kecil tahu dia di dalam beribadah. Jangan bergelimang dalam dosa, jangan bergelimang dalam penyakit masyarakat. Nanti dia dianggap sebagai pembawa penyakit dalam kehidupannya. Manfaatnya, jika seseorang beriman di dunia, di akhirat Allah berikan kepadanya syurga. Syurga Allah gambarkan, yutafu alaihim bisihafim min zahabi wa akwab. Di dalam syurga Allah suguhkan kepada mereka piring-piring dari emas, gelas-gelas dari emas. Wa fiha ma tashtahihil anfus. Di dalam surga apa saja yang diinginkan oleh jiwa akan diberikan oleh Allah. Wa talazzul a'yun, dan semua kelezatan mata diberikan kepada penduduk surga. Wa antum fiha khalidun, dan kamu wahai orang-orang yang beriman, di dalam surga kamu kekal buat selama-lamanya. Kepada siapa surga itu diperuntukkan? Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Surga itu diwariskan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman dikarenakan mereka telah bekerja dengan amal soleh mereka. Di dalam surga, lakum fiha fakihatun kasiratun minha ta'kulun. Di dalam surga Allah sediakan buah-buahan yang banyak. Minha ta'kulun, sebahagiannya untuk dimakan oleh para penghuni surga. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang sehat, cara hidup sehat, munibina ilaihi, kembalikan semua persoalan kepada Allah. Wattaquhu, bertakwalah kepada Allah. Wa aqimus salat, dirikan salat. Wala takunu minal musyrikin, dan jangan bergabung bersama dengan orang kafir dan orang-orang musyrik. Mudah-mudahan kesehatan jiwa yang diterangkan di dalam Al-Quran, kalau ini kita pelihara, jiwa sehat, badan sehat, di dunia kita mendapat berkah dari Allah, dan di akhirat nanti
Allah berikan berbagai macam kebahagiaan, salah satunya adalah mendapatkan syurga Allah Azza wa Jalla. Semoga kajian ini bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiqi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.